Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Nehemia pasal ke-5. Kita akan membaca ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai 19. Nehemia pasal ke-5, kita 2 minggu yang lalu sudah membahas pasal ke-4. Kita melihat pasal ke-5 hari ini. Saya mengajak kita membaca secara bergantian ayat 1 sampai 19. Kita akan membaca secara bergantian Nehemia 5. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak-anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang terteriak, kami meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja dan sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa dan kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku mengugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba saudari-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menghapus. Tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patuh apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungkangkan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun 20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil persembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan limpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena perjalanan itu sangat memberatkan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkaulah imam besar kami. Engkaulah yang membawa kami untuk boleh datang ke hadirat Tuhan di sorga. Karena Kristus Tuhan kami yang telah mati bagi kami, yang membawa kami untuk boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tapi kiranya berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Berikanlah konsentrasi kepada kami ya Tuhan, dan berbicaralah kepada kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menegur kami, membimbing kami, dan mengundang kami untuk boleh datang kepada Tuhan.
Tuhan berkatilah setiap kami. Jangan lewatkan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan kami boleh pasal 4 kita sudah merenungkan bagaimana Nehemia berbicara berkenan dengan musuh-musuh Israel ketika mereka hendak membangun tembok Yerusalem. Di dalam pasal 4 kita melihat bahwa Israel dikelilingi oleh musuh-musuh mereka dengan tujuan supaya mereka tidak membangun tembok ini. Dari raja-raja yang berkumpul, dan beberapa waktu lalu kita merenungkan, mereka mencoba merongrong orang-orang Israel supaya orang Israel mengalami ketakutan dan supaya pekerjaan pembangunan tembok itu tidak jadi. Di dalam pasal 4 kita melihat bahwa pembangunan tembok sudah sampai setengah, sudah sampai setengah. Berarti ini ada kemajuan. Di tengah-tengah perjuangan mereka membangun tembok Yerusalem, di tengah-tengah musuh yang mengganggu mereka, yang mengintimidasi mereka, pembangunan ini tetap berjalan. Pembangunan ini sampai setengah selesai. Tetapi saudara, kita tahu bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Nehemia, bagaimana musuh-musuh mereka sudah berjuang menghentikan pekerjaan ini, tetapi musuh itu tidak pernah tinggal diam. Kita melihat bahwa di dalam pasal kelima bahwa musuh itu sekarang bukan musuh-musuh yang kelihatan di luar sana, yang dengan kuda mereka, dengan pedang mereka mengancam. Tetapi ada satu musuh yang dari dalam yang mencoba menggerogoti orang-orang yang sedang membangun tembok ini sehingga pembangunan tembok ini harus berhenti. Saudara, kita melihat di dalam pasal 6 nantinya, di dalam pasal 6 juga pertentangan untuk pembangunan tembok ini masih ada. Jadi kita bisa melihat pasal 5 ini ada di antara pasal 4 dan 5 di mana keduanya membicarakan ada musuh-musuh yang mencoba menghentikan pembangunan tembok. Dua ini, 4 dan 6 itu berbicara musuh dari luar. Tetapi di dalam pasal kelima ini berbicara berkenaan dengan musuh dari dalam. Dan musuh dari dalam ini benar-benar menghentikan, mengacaukan, dan membuat pekerjaan ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena kenapa? Karena apa yang terjadi membuat orang-orang Israel itu berteriak kepada Nehemia. Saudara, di dalam ayat pertama, kita mendapati bahwa yang berteriak itu bukan hanya rakyat Israel, tetapi secara khusus dikatakan pihak para istri juga berteriak. Juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi, mereka juga berteriak kepada Nehemia. Saudara, dalam zaman kita hari ini ketika istri-istri itu berteriak, keadaan itu sudah sangat apa yang sedang terjadi dalam bangsa ini. Ketika sebagian di antara mereka harus bersusah-susah payah membangun tembok Yerusalem, tetapi sebagian orang sedang menjadi alat yang membusukkan dari kelompok ini, sehingga pekerjaan ini terhambat ketika orang-orang Israel berteriak ketika mereka tidak mendapatkan makanan. Saudara, apa yang terjadi bahwa di dalam kondisi seperti ini, sebagian orang-orang Israel itu begitu sangat egois. Sangat egois. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Egois itu apa, Bapak sekalian? Egois itu secara simpel kita mengatakan yang utama adalah diri saya, yang penting adalah saya, kamu nggak penting, kamu bahkan nggak ada nggak masalah, kamu pun hancur nggak masalah. Yang penting aku, yang utama aku, dan yang paling penting itu keberadaanku. Dan kamu nggak masalah, kamu pun hancur, kamu pun ada untuk mengisi kebutuhanku. Nah, saudara, ini sangat egois sekali. Sangat egois, mereka hanya memikirkan diri mereka. Maka apa yang terjadi? Memunculkan satu kekacauan dalam kelompok umat Tuhan. Saudara, kita tahu ya bahwa egoisme ini bukan sesuatu yang kecil ya. Bukan sesuatu yang kecil, tetapi ini sesuatu yang besar yang bisa merusak pertemanan dari sahabat, bisa merusak keluarga, bisa merusak sebuah gereja. Egoisme itu adalah sesuatu yang begitu besar yang merusak sebuah relasi yang indah. Saudara, di dalam satu buku yang dituliskan oleh seorang konselor Kristen ya, dia mengatakan bahwa seringkali di dalam pernikahan orang-orang Kristen itu
keegoisan dari setiap pihak masing-masing itu membuat keluarga itu menjadi kacau balau. Dan kalau kita dengan rendah hati merenungkan, Bapak sekalian, dengan rendah hati kita merenungkan dan refleksi, keegoisan seorang manusia itu juga bisa membuat relasi itu menjadi tidak baik. Di sini kita tidak hanya membicarakan relasi, Bapak sekalian, tetapi kita sedang membicarakan pekerjaan Tuhan yang besar. Di sini berbicara berkenan dengan pembangunan tembok yang berhenti karena keegoisan dari beberapa orang. Keegoisan mereka yang membuat orang berteriak karena mereka tidak mendapatkan makanan. Saudara, ada 3 teriakan yang disampaikan oleh orang-orang Israel kepada Nehemia. Di dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat. Ayat kedua itu mereka berteriak kepada Nehemia karena mereka itu memiliki keluarga. Tetapi mereka membutuhkan gandum untuk mereka makan, untuk boleh melangsungkan kehidupan mereka. Di dalam ayat ketiga, mereka mengatakan, kami punya ladang, kami punya tanah, kami punya kebun anggur, kami punya rumah, dan itu sudah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum. Jadi, saudara, kita bisa melihat ada eskalasi di sini. Pertama, mereka ada keluarga yang banyak, dan mereka kesulitan mendapatkan gandum. Untuk boleh menutupi kesulitan gandum, dan mereka dapat makan. Jadi mereka menggadaikan kepada tuan tanah, kepada orang-orang kaya, pemilik modal, dan tanah yang sama. Dan mereka akan kerjakan. Dan dari hasil itu mereka mendapatkan makan. Di dalam ayat keempat, Bapak sekalian, di dalam ayat keempat dikatakan teriakan mereka juga karena mereka harus meminjam uang karena untuk membayar pajak kepada raja yang dikenakan atas ladang dan kebun anggur mereka. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini, kebun anggur mereka, tanah mereka itu sudah digadaikan kepada orang lain. Tetapi tanah yang sama, yang mereka kemudian harus membayar pajak kepada raja. Kita bisa membayangkan kesulitan yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Memang membayar utang ini dengan hasil tanah yang mereka miliki. Dari tanah mereka olah tanah itu dan mereka menghasilkan hasil tanah berupa gandum, berupa anggur, dan mereka menjual itu. Dan dari hasil itu mereka bisa membayar utang mereka, menyicil utang mereka kepada orang-orang yang punya uang. Tetapi mereka tidak mampu melakukannya, Bapak sekalian. Kenapa? Karena itu semacam lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Pertama, mereka harus menggadaikan untuk mendapatkan makanan. Sekarang mereka harus meminjam uang lagi untuk membayar pajak. Dan sekarang mereka harus mengerjakan tanah yang sama dengan potongan yang besar, dengan utang yang begitu besar. Mereka hanya cukup untuk makan diri mereka sendiri. Sampai-sampai untuk makan mereka sendiri pun kekurangan. Sampai untuk mereka makan pun kekurangan. Dan membuat mereka apa? Membuat mereka harus menjual sebagian dari anak-anak mereka. Menjual sebagian anak mereka kepada pemilik modal. Dan pemilik modal nantinya menjual anak-anak ini kepada orang-orang asing. Dan kita melihat nanti dalam ayat yang ke-8, Nehemia mengatakan, aku berjuang untuk mengambil saudara kita yang sudah dijual itu. Jadi sebagian keluarga Israel menjadikan anak-anak mereka menjadi budak kepada saudara-saudara mereka sendiri. Dan saudara-saudara mereka itu yang pemilik modal menjadikan anak-anak saudara mereka ini menjadi budak dan menjualnya kepada bangsa lain. Untuk apa? Mendapatkan uang. Saudara, kita bisa membayangkan keadaan ini, bagaimana orang-orang Israel berjuang untuk membangun tembok. Sementara mereka membangun tembok, tetapi mereka tidak mendapatkan keadilan atau mereka mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka itu mau bekerja, tetapi sekarang karena tindakan beberapa orang, tindakan orang-orang yang sangat egois sekali, hanya memikirkan diri mereka dan tidak memikirkan pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. Sehingga kita melihat, Bapak sekalian, pekerjaan ini sementara dihentikan, bukan dihentikan untuk waktu yang panjang, tetapi dihentikan oleh Nehemia dengan memanggil semua para penguasa. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-6, Bapak sekalian, kita melihat di sana bagaimana Nehemia mengumpulkan para pembesar. Kalau kita mengingat di dalam pasal-pasal awal kita berbicara pembangunan ini dibagi oleh Nehemia. Salah ini berarti pekerjaan itu untuk sementara berhenti, Bapak sekalian. Untuk sementara pekerjaan itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Kita bisa melihat kekacauan yang terjadi karena orang-orang ini. Mereka tidak terlalu peduli, Bapak sekalian. Pekerjaan Tuhan itu menjadi berhenti untuk sementara. Karena mereka berpikir yang penting
saya itu mendapatkan uang yang lebih banyak. Saudara, mereka memikirkan bagaimana begitu cinta kepada uang, mereka itu tidak lagi memandang kepada saudara mereka. Saudara, kalimat-kalimat dari orang-orang teriak ini mengatakan, walaupun kami ini sedara, sedaging dengan mereka, tetapi anak-anak kami menjadi budak. Saudara, satu ilustrasi yang saya baca mengatakan ya, seorang berdua dengan temannya dan seorang teman mengatakan kepada temannya itu, coba lihat di luar. Coba lihat di luar pintu itu, dan dia mengatakan, apa yang kamu lihat di luar itu? Dan temannya mengatakan, saya melihat ada begitu banyak manusia di luar sana. Dan temannya itu mengatakan, sekarang coba lihat cermin yang ada di dalam. Dan apa yang kamu lihat di cermin itu? Dan dikatakan dia melihat dirinya. Kemudian temannya mengatakan, oke, sekarang kamu kembali lihat ke jendela itu, dan kamu lihat apa di luar sana? Dan temannya mengatakan, ya aku lihat banyak orang di luar sana. Aku hanya melihat diriku sendiri. Nah, saudara, temannya mengatakan, itulah manusia. Ketika kaca yang sama itu hanya dibalut sedikit dengan silver yang sedikit saja, kemudian membuat dia hanya melihat kepada dirinya. Kalau nggak ada silver yang menutupi itu, dan kemudian dia bisa melihat ada begitu banyak orang di luar sana, tetapi ditutup sedikit saja, maka yang dia bisa lihat hanya dirinya sendiri. Dia tidak peduli yang di luar sana, sekalian. Yang dia peduli ada saya, hanya melihat kepada dirinya. Dan orang-orang ini tidak terlalu masalah, tidak terlalu masalah ketika mereka bekerja membangun tembok ini, dan sementara melihat seseorang mereka itu menangis, mengalami kesulitan. Karena kami nggak peduli, yang peduli adalah, yang kami pikirkan adalah bahwa diri kami aman-aman saja. Sementara mereka pada Allah kita, kelihatan saja kita tidak mengasihi. Bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? Saudara, apa yang terjadi di sini adalah semua omong kosong mereka. Mereka bukan hanya saja menindas saudara mereka. Di dalam ayat ke-8 itu sangat sedih sekali kalau kita membaca kalimat dari Nehemia. Nehemia mengatakan, aku dan orang-orangku itu mereka sudah dipenuhi dengan keegoisan itu, membawa manusia tidak peduli terhadap isi hati Tuhan. Kita boleh merenungkan, kita boleh refleksi terhadap diri kita. Ketika keegoisan itu merajalela di dalam hati manusia, ketika keegoisan itu sudah memengaruhi hidup seseorang, maka tidak ada lagi di dalam hatinya untuk memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sekali lagi, nggak ada lagi kesempatan, nggak ada kemungkinan untuk dia memikirkan apa yang merupakan isi hati Tuhan untuk dia kerjakan. Ketika keegoisan itu merajalela, dia hanya memikirkan apa yang menjadi isi hatiku, dan aku akan memperjuangkan itu. Aku akan memperjuangkan isi hatiku terjadi, bahkan jikalau menghabisi orang lain. Aku tidak terlalu peduli, karena aku hanya mempedulikan isi hatiku terjadi. Saudara, di sini kita melihat ya kejahatan manusia. Manusia yang begitu jahat, yang dikuasai oleh keegoisan. Di dalam hal ini, keegoisan khususnya di dalam hal ini adalah bicara materi. Tetapi bicara keegoisan tidak hanya bicara masalah materi tentu saja. Keegoisan itu berbicara dalam banyak konteks. Keegoisan menganggap diri penting, menganggap diri yang utama, dan tidak mendengarkan orang lain misalkan. Keegoisan dalam hal ini dalam konteks masalah materi. Memikirkan saya ada untuk memenuhi seluruh keinginan hati saya, supaya saya boleh menjadi lebih kaya lagi, menjadi pemilik modal lagi, dan kamu kalau hancur pun tidak masalah. Tidak memikirkan isi hati Tuhan, sekalian. Mereka tidak peduli apa yang penting menurut Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi oleh keegoisan, sekalian, mereka tidak lagi mementingkan apa yang penting menurut Tuhan. Yang penting menurut saya itu berjalan dengan lancar. Saudara, kalau kita renungkan bagaimana hati manusia yang dipenuhi oleh keegoisan terhadap materi ini. Dan tidak salah ketika Alkitab mencatat bahwa materi itu, uang itu menjadi akar daripada segala masalah. Akar dari dosa, sekalian. Di sini mereka sudah ditutup matanya. Sudah lagi melupakan sejarah, sekalian. Sudah lupa akan bagaimana Tuhan telah memimpin mereka pada masa yang lalu. Saudara, lain tidak terlalu peduli. Sikap hati yang dapat mengontrol diri, sekalian. Amsal mengatakan dalam Amsal 16 ayat 30 bahwa orang yang dapat mengontrol dirinya itu lebih besar daripada orang yang mengalahkan sebuah kota. Orang yang dapat mengontrol dirinya itu adalah orang
lebih besar daripada orang yang mengalahkan sebuah penguasai dirinya. Dia marah tetapi dalam penguasaan dia oleh orang Israel. Kemarahan besar, dan kenapa juga kemudian harga gandum misalkan lebih tinggi, karena mereka itu mengatur sekalian. Kadang-kadang kita melihat bahwa kemarahan itu sesuatu yang tidak terlalu kita inginkan. Ya memang, kadang-kadang ada kemarahan yang diutarakan, tetapi bukan kemarahan yang pada waktunya. Sehingga kemarahan itu tidak terlalu memberikan dampak apa-apa dalam hidup kita. Tetapi di sini kita mendapati kemarahan yang dinyatakan oleh Nehemia adalah dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak, mereka tambah hancur. Kalau tidak, mereka tambah hancur. Karena kenapa? Karena keegoisan yang mereka sedang kerjakan itu tidak hanya membawa saudara mereka menjadi hancur, tetapi juga diri mereka tambah hancur, Bapak sekalian. Mereka tambah punya uang, tetapi tidak ada relasi antar sesama bangsa. Untuk apa semua mereka punya uang, tetapi saudara mereka menjadi mati, menjadi budak, dan tidak ada kekuatan, kesatuan sebagai satu buah bangsa. Jadi di dalam hal ini bukan hanya sekadar mereka menghancurkan saudara mereka menghancurkan diri mereka, juga menghancurkan pekerjaan Tuhan, Bapak sekalian. Maka ini kemarahan yang sangat mereka perlukan. Bahkan di tengah-tengah ini, Bapak sekalian, mereka juga tidak dapat menikmati dan berbahagia sebahagia-bahagianya dengan bebas menikmati seluruh apa yang mereka miliki. Saya ambil contoh, Bapak sekalian. Kalau kita melihat anak sekolah minggu, kemudian memiliki mainan, ketika mereka sudah selesai sekolah minggu dan kemudian bermain, dan seorang anak itu mengumpulkan seluruh mainan itu, mengambil seluruh mainan dan mengatakan, ini punyaku, kamu nggak boleh memakai mainan-mainan ini. Maka dia melihat saudara teman-temannya dia akan kesulitan untuk bermain karena matanya yang begitu tajam melihat pergerakan setiap temannya. Dia melihat temannya ini mendekat dan dia menahan supaya tidak mengambil mainannya. Dan melihat temannya yang lain dan dia menahan. Saudara, temannya itu mengalami kesulitan, pergumulan karena nggak bisa bermain. Tetapi dia sendiri nggak bisa bermain, Bapak sekalian. Dia sendiri tidak dapat menikmati apa yang dia miliki itu. Dia tidak dapat menikmati karena dia pikiran bagaimana supaya menjaga semuanya ini. Supaya temanku yang satu tidak mengambil, supaya temanku yang satu tidak mengambil. Karena saya harus jaga ini. Dan dia sendiri tidak dapat menikmati permainan itu, Bapak sekalian. Sampai dia dijemput oleh orang tuanya. Dan kemudian dia pergi dan meninggalkan mainan-mainan itu. Dia tidak menikmati. Dan teman-temannya juga tidak menikmati. Dan tidak ada relasi yang terbangun di antara mereka. Kita melihat dalam contoh kecil keegoisan, Bapak sekalian, menghancurkan daripada kebahagiaan orang lain dan juga kita sendiri dan juga relasi dalam satu komunitas umat Tuhan. Maka Nehemia berbicara dan menegur mereka dengan sangat keras. Saudara, kita melihat ada dua teguran Nehemia. Tentu ada banyak teguran Nehemia di sini, tapi saya mengajak kita merenungkan dua teguran dari Nehemia. Teguran Nehemia yang pertama itu berbicara berkenan dengan firman yang telah disampaikan kepada mereka kepada Musa pada masa lalu. Yang kedua adalah berbicara berkenan dengan kesaksian hidup mereka sebagai umat Tuhan. Yang pertama, sekalian, ketika berbicara berkenan dengan tanah, berbicara berkenan dengan sebagai budak, maka Israel memiliki hukum di mana mereka itu tidak boleh menjadikan saudara mereka sebagai budak. Ini bukan perintah dari Musa, ini perintah dari Tuhan. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Dan Tuhan bilang apa, Bapak sekalian? Tuhan mengatakan sebelum 10 hukum itu dituliskan. Tuhan mengatakan, inilah firman yang diberikan Tuhan yang telah membebaskan engkau keluar dari perbudakan Mesir. Jadi itu sangat jelas. Ini firman, perintah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tuhan yang telah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Jadi jangan lupa, kamu Israel pernah menjadi budak di Mesir. Kamu jangan lupa, kamu pernah merasakan bagaimana menjadi budak di bangsa lain. Kamu jangan lupa Israel, kamu pernah menjadi orang asing di bangsa lain. Maka Tuhan memberikan hukumnya, dan di dalam kitab Keluaran Imamat kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, jangan menjadikan saudaramu sebagai budak, tetapi jadikan dia sebagai orang yang bekerja kepadamu. Saudara, ini firman sudah dinyatakan kepada mereka beberapa puluh tahun sebelumnya. Dan mereka melupakan ini. Tuhan mengatakan, saya baca misalkan, di dalam Ulangan pasal 23 ayat 19, janganlah engkau membungkakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan,
atau apapun yang dapat dibungakan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat 10-13 saya membaca bagi kita. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu, hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarnya, sebab aku ini pengasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang di dalam perjanjian lama atau menggadaikan barang untuk, dan kamu jangan memperlakukan saudaramu sedemikian. Ketika Tuhan memberikan firman kepada mereka, Tuhan mengingatkan mereka, ingat loh keadaanmu dulu. Kamu ada di tanah Mesir, dan aku keluarkan kamu dari sana. Bahkan Tuhan mengatakan ke saudara-saudara mereka. Yang di dalam ayat ke-5 mengatakan, kami ini sebangsa, kami ini sedara, sedaging. Tetapi kami diperlakukan sebagai budak, bahkan kami dijual. Sementara mereka itu memiliki firman, Bapak sekalian. Mereka mengetahui bahwa Tuhan tidak menginginkan mereka untuk mengambil bunga yang besar kepada saudara mereka. Dan Tuhan mengatakan dalam Ulangan ini, dalam Keluaran 22:27, sekalian, aku akan mendengarnya sebab aku ini pengasih. Jika mereka berseru kepadaku. Karena orang-orang ini, orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan yang bisa menolong mereka itu saudara mereka. Saudara mereka memberikan pertolongan, tetapi menekan mereka begitu sangat. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mendengarkan mereka. Aku ini pengasih. Dan bagaimana kamu tidak belajar dari aku? Sementara aku mengasihi kamu. Ketika kamu keluar dari perbudakan Mesir, aku begitu mengasihi kamu. Saudara, mari kita membaca satu bagian lagi dalam Keluaran, dalam Imamat pasal 25. Kita membaca Imamat 25, ada satu bagian yang kita 39. Imamat 25 ayat 35 dan 36, 39. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Jadi saudara, Tuhan sudah mengatur Israel. Bagaimana mereka ketika saudara mereka itu memang jatuh miskin. Barangkali dia sulit mengatur dan kemudian dia jatuh miskin. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada saudaranya. Menyerahkan ini dalam pengertian menjadi budak, Bapak sekalian. Tapi Tuhan mengatakan, jangan jadikan dia sebagai budak. Jadikan dia sebagai pekerja. Dan ketika tahun ke-7, tahun Yobel itu, engkau harus membebaskan dia. Engkau harus membebaskan dia. Saudara, keuangan bahwa saja keluar dari perbudakan di Persia. Tetapi ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka dengan modal yang mereka miliki, mereka memperbudak saudara-saudara mereka. Di sini kita melihat ya, nggak masuk akal sama sekali, Bapak. Nggak masuk akal orang yang benar itu terjadi. Dan dia akan mati-matian mengerjakan itu. Dia akan mati-matian untuk boleh menjaga itu, supaya keinginannya itu terjadi. Betapa menyedihkannya, Bapak sekalian. Betapa menyedihkannya orang-orang ini ketika mereka punya firman. Mereka mengerti firman, tetapi mereka berlaku tidak adil kepada saudara-saudara mereka. Begitu jahatnya mereka, dan membuat saudara mereka harus dijual, Bapak sekalian. Di dalam, kalau mereka mengingat firman yang disampaikan kepada mereka oleh bapak-bapak mereka, dan mereka menyadari betul bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi sekali lagi, kita melihat hati manusia, Bapak sekalian. Jahatnya manusia ketika ditutupi oleh materi, jahatnya manusia ketika ditutupi oleh keegoisan. Dia tidak terlalu peduli kepada sesamanya, kepada saudaranya, dan bahkan kepada saudaranya, Bapak sekalian. Bukan hanya kepada saudaranya, Bapak sekalian. Ini orang-orang yang omong kosong semua yang mereka kerjakan. Di sisi lain mereka mengerjakan pembangunan tembok. Tapi mereka nggak peduli Tuhan. Mereka bahkan jangan-jangan berpikir dengan melakukan semuanya ini. Dengan melakukan semuanya ini, Tuhan akan berkenan kepada mereka. Tidak, Bapak sekalian, tidak. Di dalam satu bagian Alkitab, di dalam kitab Amos ya. Kalau saudara membaca Amos pasal kedua, misalkan di sana Amos berbicara bagaimana Tuhan menegur orang-orang Israel. Amos pasal ke-5, Tuhan menegur orang Israel karena mereka itu mereka melayani Tuhan, sembari melayani Tuhan tetapi menghina Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan gak senang, Tuhan gak senang. Dan di dalam Amos memang lebih jelas di sana dikatakan Tuhan membenci seluruh pekerjaan itu. Tuhan membenci seluruh apa yang mereka kerjakan.
Dan kalau kita membayangkan di sini, orang-orang Israel, barangkali mereka dengan tenang membangun tembok, tetapi hati mereka begitu busuk, Bapak sekalian. Hati mereka begitu busuk dan berpikir Tuhan diam terhadap apa yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan tidak diam. Tuhan memakai Nehemia untuk menegur mereka. Tuhan menegur mereka dengan begitu keras melalui Nehemia, mengingatkan mereka akan firman. Dan itu yang disampaikan oleh Nehemia. Ketika Nehemia mengatakan akan riba yang mereka kerjakan dan bagaimana tindakan mereka yang menjual saudara mereka, itu mengingatkan mereka akan firman bahwa orang Israel jangan menjadi budak. Jangan menjadi budak. Harus dijadikan, harus dibeli menjadi orang bebas. Teguran yang kedua, sekalian, selain teguran untuk boleh mengingat akan firman, untuk boleh mengingat akan firman yang telah mereka miliki, yang telah disampaikan kepada mereka, dengan keras menegur mereka berdasarkan firman Tuhan. Tetapi yang kedua adalah teguran Nehemia berkaitan dengan kesaksian hidup sebagai orang-orang percaya. Di dalam ayat ke-9, Nehemia berbicara di sana berkenaan dengan takut akan Tuhan. Dan juga Nehemia mengatakan di dalam ayat yang ke-9 itu, bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Saudara perhatikan bahwa Israel itu punya musuh di luar sana. Ketika mereka membangun tembok, itu bukan hanya sekadar membangun tembok yang melindungi mereka supaya bangsa lain tidak masuk. Tapi pembangunan tembok ini adalah berbicara berkenan dengan ini umat Tuhan dan ini bukan umat Tuhan. Jadi ini umat Tuhan, yang luar itu bukan umat Tuhan. Ini menjadi umat Tuhan yang boleh menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Ketika mereka diberikan hukum oleh Tuhan, ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan dan diberikan hukum sebagai umat memiliki hukum bagaimana hidup untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Ketika mereka membangun tembok, Bapak sekalian, ini umat Tuhan, seharusnya beginilah kehidupan manusia dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi Nehemia mengatakan, dengan engkau berlaku seperti ini, bagaimana engkau menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa lain yang adalah musuh-musuh kita. Saudara, Nehemia mengatakan, kita akan ditertawakan loh. Sementara kita berjuang membangun tembok, membawa kita sebagai satu komunitas umat Tuhan. Umat Tuhan yang memberkati bangsa lain. Sebagaimana menjadi panggilan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi bangsa lain, engkau hanya mempedulikan dirimu sendiri. Engkau sedang mempermalukan dirimu. Dan engkau menjadi bahan tertawaan bagi musuh-musuhmu. Saudara, saya teringat dengan satu komentator di dalam ayat ini mengatakan, kalau kita sebagai manusia dapat berjuang untuk bekerja, untuk mendapatkan merestorasi kesaksian hidupmu sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, Bapak, kita boleh renungkan kalimat ini, pendek sekali. Kita bisa mati-matian cari uang, itu sedikit ataupun banyak. Kita bisa mati-matian mencarinya. Tetapi bagaimana kita mencari dan merestorasi kesaksian hidup yang sudah rusak di luar sana? Dia mengatakan itu pekerjaan luar biasa. Itu pekerjaan yang begitu besar. Merestorasi keadaan kita yang sudah tercemar di luar sana, bos. Kita bisa menutupi dengan bagai seperti jubah yang indah pun, bos sekalian. Tapi ketika orang di luar sana, ketika orang tidak percaya melihat kesaksian kehidupan umat Tuhan, maka dibalut dengan apapun, Bapak sekalian, luka itu sulit untuk disembuhkan. Luka itu sulit untuk disembuhkan, Bapak sekalian. Maka kalimat itu ketika saya renungkan, ya, iya, itu sangat betul sekali, Bapak sekalian. Kalau kita renungkan, kita bisa mati-matian cari uang, itu bisa. Tapi bagaimana kita mati-matian merestorasi akan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjadi kesaksian di luar sana. Mau bagaimanapun, Bapak sekalian, orang sudah tahu kamu jahat loh. Kamu nggak peduli kepada orang lain, maka mau bagaimanapun, Bapak sekalian, orang itu tertanam dalam pikirannya, itu orang jahat, itu orang Kristen macam keluarga orang Kristen. Tapi gini loh, yang dia kerjakan itu bagi saya seperti ini. Ini loh yang dia kerjakan bagi saya. Luka itu, Bapak sekalian, nggak bisa dikikis, nggak bisa, sulit sekali. Dan saudara mau lakukan apa? Hanya mereka menjadi terhalang untuk kemudian mendapatkan Injil. Dan kita merenungkan hidup kita, karena saya kira ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan orang percaya. Keegoisan itu bukan sesuatu yang imun bagi saudari, tetapi keegoisan bangsa lain atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita boleh belajar bahwa hari ini dari Nehemia, apa yang kita perlu miliki untuk terlepas dari dosa keegoisan ini. Ketika kita sudah memiliki firman, Bapak sekalian,
Ketika di teguran ada teguran untuk boleh menjadi kesaksian, maka apa yang paling dibutuhkan untuk boleh menjalankan semuanya ini? Nehemia mengajar kita satu hal, bos. Yang paling kita butuhkan adalah memiliki takut akan Tuhan. Mengatasi masalah egoisme ini dengan memiliki takut akan Tuhan, bos. Di dalam ayat yang ke-9 itu, Nehemia mengatakan, bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Tuhan? Di dalam ayat 15, bagian terakhir, Nehemia mengatakan, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian. Mengapa Nehemia tidak berbuat demikian? Karena Nehemia takut akan Allah. Saudara, akar dari semua ini Nehemia simpulkan kepada kita, yaitu karena orang-orang Israel ini yang lain tidak memiliki takut akan Tuhan. Loh, mereka takut akan Tuhan lah. Enggak, bos. Enggak, mereka enggak takut akan Tuhan. Loh, mereka membangun tembok loh. Ketika Nehemia kasih firman, mereka mengikuti. Iya, tapi mereka tidak ada takut akan Tuhan. Karena kenapa? Karena takut akan Tuhan itu adalah memiliki satu perasaan gentar melihat kekudusan Tuhan dan melihat diri yang berdosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Orang-orang tidak memerlukan belas kasihan Tuhan, bos. Bahkan barangkali kita bisa mengatakan mereka barangkali mengatakan dalam hatinya, apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Saya sudah punya semuanya ini. Apa itu Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu, orang yang menaruh hatinya kepada Tuhan, yang memikirkan apa isi hati Tuhan. Bahkan seorang teolog mengatakan takut akan Tuhan itu adalah orang yang bukan hanya menjadi budak dari Tuhannya, tetapi seseorang yang dengan penuh cinta kasih menyembah kepada Allahnya dengan takut, dengan gentar memuliakan Tuhannya di dalam segala bentuk apapun yang dia kerjakan. Takut akan Tuhan itu akan masuk di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar mengatakan aku takut akan Tuhan. Nehemia mengatakan takut akan Tuhan. Dan itu yang memampukan saya tidak mengambil untung kepada saudara-saudara. Itu yang membuat saya tidak mengambil, menikmati kuasa yang saya miliki. Nehemia mengatakan aku hanya memakan apa yang cukup bagi diriku. Kenapa? Karena Nehemia mengatakan karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Nehemia, Bapak Saudara, bisa melakukan hal yang sama seperti bupati-bupati sebelumnya. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa bupati-bupati sebelumnya itu merajalela. Mereka sangat merajalela. Dan Nehemia mengatakan, aku nggak melakukan demikian. Aku punya kuasa itu. 12 tahun aku memerintah di sini. Aku bisa melakukannya. Tetapi aku tidak melakukannya karena aku takut akan Tuhan. Saudara, ini yang kita butuhkan untuk lepas dari dosa ini. Takut akan Tuhan, bos. Takut akan Tuhan. Oswald Chambers mengatakan, fear God, you fear everything else. Dia mengatakan, kalau engkau takut akan Allah, engkau tidak akan takut apapun. Tetapi kalau engkau takut akan modalmu yang tidak mendapatkan untung yang banyak. Takut akan Tuhan itu akan membuat engkau tenang meskipun untungnya sedikit. Tetapi Oswald Chambers mengatakan, kalau tidak ada takut akan Tuhan, maka engkau akan takut kehilangan 1 rupiah pun kepada saudaramu. Yang membuat engkau harus menekan mereka begitu rupa. Saudara pikirkan ya, kenapa orang Israel ini, yang beberapa mereka pemilik modal ini, yang pedagang-pedagang ini menekan saudara mereka begitu rupa? Karena simply mereka takut kekurangan uang mereka. Mereka takut kalau anak cucu mereka itu nggak bisa mendapatkan makanan. Mereka mau mengembangkan usaha mereka. Mereka harus menekan saudara mereka. Mereka mendapatkan bunga yang cepat. Mereka mendapatkan untung yang cepat melalui saudara mereka. Mereka di dalam hal ini, mereka tidak ada takut akan Tuhan sama sekali. Bahkan mereka tidak memikirkan pemeliharaan Tuhan sama sekali. Orang yang tidak takut akan Tuhan melakukan hal demikian karena dia itu tidak melihat Tuhan yang besar yang mampu memelihara hidupnya. Maka Chambers mengatakan, takut akan Tuhan, engkau akan membawa engkau untuk tidak takut akan apapun, tetapi tidak takut akan Tuhan. Segala sesuatu engkau akan takuti. Segala sesuatu engkau akan takuti. Apapun, relasi kah, materi kah, engkau akan takut. Jangan-jangan, semuanya dengan penuh ketakutan. Tetapi takut akan Tuhan membawa kita dengan tenang menjalankan hidup ini. Karena kenapa? Karena kita melihat di dalam perenungan hari ini, rasa takut akan Tuhan itu begitu sangat diperlukan oleh manusia, Bapak sekalian. Bukan hanya sekadar untuk boleh menyadari dia bahwa dia tahu dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tetapi melalui narasi ini kita mendapati takut akan Tuhan itu akan membawa orang untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita tidak berbicara melakukan dulu, Bapak sekalian. Sebelum melakukan, perlu mendengarkan, Bapak sekalian. Tetapi nggak ada rasa takut akan Tuhan, mendengarkan pun tidak, Bapak sekalian. Di dalam Israel itu ketika mereka dibuang oleh Tuhan, salah satu hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Mereka punya telinga tetapi mereka mendengarkan firman tetapi mereka tidak mendengarkan firman. Itu nggak ada rasa takut akan Tuhan lagi dalam hati mereka. Firman disampaikan pun, sampai orang berbusa pun, sampai nabi pun harus menjadi alat Tuhan memperagakan hukuman Tuhan. Nggak akan didengar, Bapak sekalian. Yehezkiel itu menjadi satu contoh di mana Tuhan itu menjadikan dia contoh bagaimana menjadi orang berperang-perang di hadapan orang Israel. Bagaimana dia ada di tembok, di sisi satu tembok, berbaring dalam satu sisi. Itu menggambarkan Israel yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, karena sudah nggak ada takut akan Tuhan, firman diperdengarkan pun sudah nggak didengar, Bapak sekalian. Jadi takut akan Tuhan itu, takut akan Tuhan itu akan membawa saudara dan saya akan mendengarkan firman dari Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan juga membawa kita untuk boleh berkomitmen terhadap firman. Orang-orang ini, Bapak sekalian, orang-orang ini yang mendengarkan firman dari Nehemia, teguran dari Nehemia, maka mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nehemia. Dan di dalam ayat ke-8 dikatakan mereka nggak bisa membantah. Memang apa yang mereka lakukan itu sangat keras sekali. Dan itu adalah satu pertentangan terhadap firman. Dan Nehemia mengatakan, aku menyatakan firman itu kepada mereka. Dan mereka mendengarkan. Mereka berkomitmen. Dan Nehemia mengajak mereka berkomitmen. Di dalam ayat 12, supaya mereka berjanji, bersumpah di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu mereka berkomitmen, Bapak sekalian? Dari kalimat mereka yang mengatakan di dalam ayat ke-13, mereka mengatakan amin. Mereka mengatakan amin di hadapan Nehemia. Itu berarti apa? Mereka mengatakan, apa yang engkau kerjakan akan kami kerjakan setelah ini juga. Itu biarlah apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Dan mereka berkomitmen melakukan firman itu. Ada teguran, diperdengarkan firman, mereka berkomitmen. Ketiga, mereka juga memiliki ketaatan kepada pemimpin yang saleh, Bapak sekalian. Ini bukan ketaatan mati ya kepada pemimpin, tetapi ketaatan kepada pemimpin yang saleh. Ketika Nehemia membicarakan firman kepada mereka, menegur mereka, memarahi mereka, itu mereka menyadari betul bahwa Nehemia sedang mencintai mereka. Ini bukan teguran yang karena sakit hati, bukan. Ini teguran karena Tuhan sedang disakiti melalui tindakan mereka. Maka mereka itu melihat kepada pemimpin yang saleh. Mereka mentaatinya. Orang yang takut akan Tuhan, Bapak sekalian, dia akan mengikuti pemimpinnya. Dia akan mengikuti orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya menjadi pemimpin. Untuk boleh memimpin dia ke arah yang lebih baik. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendengarkan firman Tuhan. Berkomitmen terhadap firman. Dan mengikuti perkataan yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima koreksi. Saudara, berapa banyak di antara kita mendengarkan firman, mendengarkan koreksi, tetapi jarang sekali kita menerima koreksi itu. Kita barangkali mendengarkannya, mengetahuinya, dan bahkan barangkali kita mengatakan betul itu. Tetapi kita tidak menerimanya dan mengerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang ini, karena ada rasa takut akan Tuhan yang ditimbulkan oleh firman Tuhan di dalam diri mereka, yang ditimbulkan oleh perkataan dari Nehemia, mereka siap menerima koreksi apapun. Saudara, kita perlu memelihara hati yang seperti ini. Hati yang siap dikoreksi oleh firman. Karena kalau kita tidak siap menerima koreksi ini, Bapak sekalian, kita akan menjalankan hidup sebagai orang-orang yang pikir bahwa diri itu sudah baik. Diri itu nggak perlu lagi dibuat lebih baik lagi. Tetapi firman Tuhan hadir, menegur, mengoreksi kita. Dan kita menerima itu dengan iman, dengan takut akan Tuhan. Dan kita mengerjakannya. Saudara, mereka menerima koreksi ini. Tadi saya mengatakan mereka ini pemimpin-pemimpin, para pedagang, para orang-orang yang punya kuasa, Bapak sekalian. Tetapi ketika firman diperdengarkan kepada mereka, hati mereka rendahkan di hadapan Tuhan. Dan mereka menyiapkan diri mereka untuk dikoreksi oleh firman. Saudara, ini yang saudara dan saya butuhkan sih. Dikoreksi itu sangat penting. Dan dikoreksi itu menerima dan mengerjakan koreksi itu. Terakhir, Bapak sekalian, orang yang takut akan Tuhan akan memuji Tuhan akan teguran yang dia terima. Orang yang takut akan Tuhan akan memuji Tuhan jikalau ada teguran keras dari Tuhan datang kepadanya.
Orang yang tidak takut akan Tuhan akan memandang enteng teguran, Bapak sekalian. Akan menganggap hina teguran-teguran firman. Akan menganggap rendah sekali. Tetapi orang takut akan Tuhan, dia akan menjaga hatinya. Dia akan menjaga hatinya, apa yang Tuhan mau inginkan saya dengar hari ini. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan hari ini. Maka dia akan siap hatinya ditegur dan menerima teguran itu dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu di dalam perjalanan hidup kita menjadi orang percaya, berapa sering kita memuji Tuhan ketika ada teguran keras menimpa kita. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu berapa besar saudara memuji Tuhan. Apakah kita memuji Tuhan ketika keadaan baik-baik saja? Atau ketika mendapatkan untung yang banyak? Tetapi berapa banyak kita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan teguran yang keras bagi kita. Mungkin melalui firman Tuhan, melalui membaca firman Tuhan, mulai melalui hamba-hamba Tuhan misalkan, atau melalui sahabat-sahabat kita, melalui kelompok kecil kita, melalui suami istri, anak orang tua. Seberapa besar kita menerima teguran itu dan memuji Tuhan akan menunjukkan berapa besar kita takut akan Tuhan. Saudara, kiranya apa yang boleh kita renungkan hari ini boleh membawa kita untuk boleh melihat bahwa keegoisan itu begitu merajalela dalam diri seseorang, maka bukan hanya menghancurkan dirinya, juga menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan, kalau kita bicara gereja, maka akan menghancurkan sebuah komunitas umat Tuhan pun. Menghancurkan pekerjaan Tuhan. Maka apa yang kita butuhkan, Bapak sekalian? Kita butuh namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sembarang takut akan Tuhan seperti taruh di mulut saja, Bapak sekalian. Tapi di sini kita melihat takut akan Tuhan itu berarti menaruh firman itu di dalam hati. Menaruh firman itu sebagai sesuatu yang penting, yang utama, yang saya harus kerjakan dalam hidup. Saudara, takut akan Tuhan itu biarlah kita pelihara dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya sebatas saya takut akan Tuhan di dalam omongan saja. Tetapi kita belajar dari orang Israel yang mendengarkan firman, menerima teguran, berkomitmen terhadap firman, dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan teguran keras dan hati mereka pelihara. Biarlah firman yang kami dengarkan dari Nehemia ini kami kerjakan. Ketika mereka mengatakan amin kepada Nehemia, berarti mereka menaruh firman itu sebagai yang utama dalam hidup mereka, yang harus mereka kerjakan setelah ini. Tuhan memimpin saudara, Tuhan memberkati kita, menjaga hidup kita, memiliki takut akan Tuhan. Dan kita bisa melihat ini bukan hanya berbicara masalah keegoisan, Bapak sekalian, akan melepaskan kita dari banyak hal, dari dosa-dosa yang lain ketika kita memikirkan rasa takut akan Tuhan, memiliki takut akan Tuhan. Kita akan bertanya setiap kali kita lakukan, apakah sesuatu yang memuliakan Tuhan atau tidak. Karena takut akan Tuhan itu akan menaruh Tuhan yang besar, menaruh Tuhan lebih utama, menaruh Tuhan lebih mulia. Dan saya adalah orang yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Setiap kali kita menjalankan apapun, Bapak sekalian, kita akan bertanya, apakah ini keinginan Tuhan? Apakah ini Tuhan disenangkan? Apa ini Tuhan dimuliakan atau tidak? Karena rasa takut akan Tuhan itu, perasaan takut akan Tuhan itu akan menjaga kita sebagai orang-orang percaya menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya, karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Kita mendengarkan firman hari ini begitu mudah untuk didengarkan, Bapak sekalian, tetapi tidak gampang untuk dikerjakan. Kita mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita hari ini sekali lagi membuat hati kita memiliki takut akan Dia. Menjadi sesuatu hal yang kita perjuangkan di dalam hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan firman kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan firman untuk kami renungkan, untuk kami boleh baca pada hari ini. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk setiap teguran-teguran yang Tuhan berikan. Dan Tuhan boleh membukakan kepada kami bagaimana jahatnya manusia yang tidak takut akan Tuhan. Bagaimana jahatnya manusia yang tidak takut akan Engkau ya Tuhan, bahkan tidak mempedulikan manusia yang lain, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan keegoisannya Tuhan, diri sendiri, yang tidak mempedulikan saudara-saudara yang lain, bahkan tidak mempedulikan Engkau Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan pada hari ini, dengan pengampunan daripada Engkau ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang-orang yang egois itu, orang-orang yang kadang-kadang kami tidak mengerjakan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam seluruh keegoisan kami. Ampuni kami jikalau kami merasa diri kami lebih hebat, lebih benar daripada orang lain. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak melihat akan memiliki takut akan Engkau, sehingga kami menghancurkan relasi kami kepada saudara kami yang lain, menghancurkan relasi kami dengan komunitas umat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, akan apa yang kami kerjakan, sehingga kami telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan, hari ini kiranya Engkau sekali lagi berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, jagalah hati kami.
Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami untuk boleh memberikan rasa takut akan Tuhan di dalam diri kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya perasaan takut akan Tuhan itu tetap ada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami, biarlah di dalam hidup kami yang sementara ini, dalam hidup yang satu kali ini Tuhan, kami boleh pergunakan untuk boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan satu perasaan takut Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami melewati masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tetapi peliharalah hati kami. Jagalah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki takut akan Engkau. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.